Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari yang bahagia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desti Fitriani dengan NPM 0211230039 dari kelas 3G Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik pengangguran yang ada di Indonesia. Dan tujuan dari topik ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran kita bersama atas permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia, baik dari segi skala, penyebab, dan dampaknya. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian berpikir mengapa banyak lulusan baru yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan? Atau bahkan di lingkungan teman-teman banyak sekali pengangguran. Dan hal ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga kepada perekonomian negara secara keseluruhan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari tahu akar permasalahan dari pengangguran itu sendiri, dan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Mari kita bahas bersama. Pengangguran terus menjadi isu yang penting di Indonesia, dengan tantangan terus menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk populasi yang terus bertambah. Pengertian dari pengangguran itu sendiri adalah keadaan ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan belum mampu masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Atau dengan kata lain, ketika seseorang mau dan mampu untuk bekerja, tetapi mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kemudian, penyebab terjadinya pengangguran yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Yang kedua, kesenjangan keterampilan dan kurangnya kompetensi pada individu. Dan yang terakhir, kurangnya investasi dari dalam dan luar negeri yang menyebabkan perusahaan terhambat untuk berkembang dan pada akhirnya mereka tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap ekonomi dan masyarakat. Yang pertama, dapat menurunkan produktivitas karena dengan adanya pengangguran berarti sumber daya manusia yang potensial tidak teroptimalisasikan secara maksimal, sehingga dapat menurunkan produktivitas secara nasional. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan pendapatan nasional. Dengan tingginya tingkat pengangguran, maka pendapatan nasional juga akan menurun, karena konsumsi masyarakat otomatis juga akan menurun. Kemudian selanjutnya dapat menurunkan pendapatan negara, karena dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak penghasilan. Selain berdampak kepada ekonomi, pengangguran juga berdampak kepada sosial, yaitu peningkatan kemiskinan, kejahatan, dan masalah kesehatan mental. Dan selanjutnya juga bisa berdampak kepada individu, yaitu menjadikan dia stres, depresi, dan kehilangan harga diri. Selanjutnya kita akan melihat tren pengangguran di Indonesia pada 3 tahun terakhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik menyatakan, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Dan di sini kita bisa melihat di grafik itu menurun. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran itu sebanyak 9,10 juta orang. Kemudian, pada tahun 2022, sebanyak 8,42 juta orang, dan pada tahun 2023 itu sebanyak 7,86 juta orang. Penurunan tingkat pengangguran itu bisa terjadi karena penerapan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran tersebut melalui program pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada pihak vokasi dan kewirausahaan, kemudian juga pemberian insentif investasi, kemudian juga pengembangan UMKM, yaitu memberikan dana bantuan dan juga memberikan pendampingan bagi para usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada macam-macam program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang pertama itu ada pelatihan vokasi untuk mengasah keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian selanjutnya ada
pelatihan kewirausahaan, yaitu untuk mengembangkan minat kita di bidang kewirausahaan dan untuk bisa berwirausaha sendiri. Kemudian selanjutnya ada pelatihan soft skill untuk mengasah kepemimpinan kita, kemudian berkomunikasi, public speaking, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah permagangan untuk memberikan pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Selanjutnya, ternyata tidak hanya pemerintah yang bisa berperan penting dalam mengatasi pengangguran ini, tetapi sektor swasta juga mempunyai peran yang penting, yaitu yang pertama, dengan investasi. Karena dengan adanya investasi itu adalah kunci pihak swasta bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya investasi dari dalam ataupun dari luar negeri, perusahaan dapat meningkatkan produksi, kemudian bisa juga membuka pabrik baru yang dimana mereka pasti membutuhkan sumber daya baru dan akhirnya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang ketiga, kemitraan. Nah, biasanya perusahaan swasta ini sering berkolaborasi dengan pemerintahan untuk membuat program-program yang meningkatkan ekonomi, dan hal ini pada akhirnya juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selanjutnya, inovasi dan kewirausahaan bisa menjadi solusi bagi pengangguran, karena dengan masyarakat mandiri berwirausaha, mereka bisa membuat dan membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Dan dengan adanya inovasi, mereka bisa memicu pertumbuhan industrinya, sehingga mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lain. Kemudian ada tantangan dan hambatan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang pertama adalah kesenjangan keterampilan, yaitu keterampilan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian kurangnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir adalah masalah struktural, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan masalah demografis lainnya yang sangat kompleks. Tetapi ketiga masalah tadi bisa dihadapi dengan cara yaitu peningkatan investasi, pengembangan keterampilan, dan integrasi kebijakan. Dari pemaparan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya masalah pengangguran adalah masalah multidimensional yang memerlukan solusi multisektoral, dan beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan UMKM, dan pemerataan program-program padat karya lainnya. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga perlu untuk memberikan investasi lebih kepada pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dengan sinergi dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, diharapkan permasalahan pengangguran di Indonesia ini dapat diatasi secara efektif. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai pengangguran yang ada di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.